Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang Kerajaan Sriwijaya yang beranggotakan 1. Denisa Yulia Ananda dengan MPM 212171045, kedua Fahmi Abdul Halim dengan MPM 212171085, ketiga Pina Nurhaini dengan MPM 212171106, keempat Zakia Rizkiani dengan MPM 212171132, kelima Julfa Sapitri dengan MPM 212171011. Pertama, kita akan membahas tentang sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mulai diketahui pada abad ke-19. Seorang tokoh, George Codes, pada tahun 1918 dalam bukunya Le Royaume de Sriwijaya berhasil mengidentifikasi nama Siliposi dengan nama Kerajaan Sriwijaya. Nama Sriwijaya juga terukir dalam prasasti Kedukan Bukit dan Talang Tuo. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Sriwijaya pada saat itu yaitu dengan menguasai jalur-jalur perdagangan dan pelayaran di Selat Malaka. Negeri yang dikuasai oleh Sriwijaya merupakan negeri yang letaknya strategis. Pada abad ke-8 dan ke-9, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada pemerintahan Raja Balaputradewa dari dinasti Sailendra. Pada masa Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan, wilayah kekuasaannya cukup luas, di antaranya yaitu Sumatera dan pulau-pulau sekitar Jawa bagian barat, sebagian Jawa bagian tengah, sebagian Kalimantan, semenanjung Melayu, dan hampir seluruh perairan Nusantara. Unsur kemasyarakatan pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Di kehidupan Kerajaan Sriwijaya, untuk masyarakat sosialnya, mereka menggantungkan hubungan dengan kerajaan di dekatnya dan membangun sebuah pendidikan. Peninggalan hasil budaya Kerajaan Sriwijaya yang amat penting adalah prasasti Arca Budaha yang ditempatkan di Bukit Sigunti. Bangunan suci lainnya adalah di daerah Jambi, Kompleks Candi Muara Takus. Terdapat beberapa bangunan suci di Gunung Tua, Biarobaha, dan yang terakhir Arca Awalokiteswara di Tapanuli Selatan. Kerajaan Sriwijaya dapat berkembang menjadi kerajaan yang besar karena didukung oleh beberapa faktor. Faktor-faktor pendukung tersebut diantaranya yaitu 1. Letak Sriwijaya sangat strategis, yaitu berada di jalur lalu lintas perdagangan antara India dan Cina. 2. Runtuhnya kerajaan Funan di Indochina atau Vietnam. 3. Majunya aktivitas pelayaran serta perdagangan antara India dan Cina. 4. Memiliki armada laut yang kuat. Dan yang kelima yaitu melayani distribusi ke berbagai wilayah di Nusantara. Seni Sriwijaya. Salah satu kesenian dari Kerajaan Sriwijaya ialah tari gending. Pada masanya, tari gending Sriwijaya adalah tarian yang menggambarkan keagungan dari Kerajaan Sriwijaya yang menjadi pusat agama Buddha. Tari gending Sriwijaya ditampilkan oleh 9 orang penari, ditambah 2 orang pemegang tombak, 1 orang pemegang payung, dan 1 orang penyanyi. 9 orang penari perempuan telah diseleksi dan sebagai simbol dari ke-9 sungai. Tujuannya yaitu sebagai simbol perwakilan semua daerah dan suku-suku. Ke-9 sungai tersebut meliputi Sungai Musi, Sungai Komering, Sungai Ogan, Sungai Lematang, Sungai Rawas, Sungai Rupit, Sungai Kelingi, Sungai Begiti, dan Sungai Batanghari Leko. Perkenalkan, nama saya Fahmi Abdul Halim. Di sini saya akan menerangkan unsur bahasa Kerajaan Sriwijaya dan peristiwa pentingnya. Sriwijaya menggunakan bahasa daerahnya yaitu Melayu kuno, sementara kerajaan yang berada di Jawa menggunakan bahasa Sangsakerta. Dalam hal ini muncul nasionalisme dari para penguasa dan rakyat Sriwijaya. Mereka semangat dengan menggunakan apa yang menjadi miliknya sendiri, yaitu dalam bahasa Melayu kuno. Kemudian peristiwa-peristiwa penting. Pertama, dalam hal politik. Bagi George Codes menuturkan pendapat bahwa salah satu alasan penting
Mengapa kerajaan Sriwijaya bisa menjadi suatu kerajaan besar adalah dengan memanfaatkan kehancuran kerajaan Punan. Dengan mengisi kekosongan tersebut dan juga menjadi penguasa tunggal atas sektor politik, perdagangan, pelayaran, dan kebudayaan yang berada di Laut Selatan. Yang kedua, di bidang ekonomi. Di daerah perairan Asia Tenggara, Sriwijaya menguasai pedagang secara nasional maupun internasional. Perairan Laut Natuna, Selat Malaka, Laut Jawa, Selat Sunda berada di bawah kuasa kerajaan Sriwijaya. Kemudian yang terakhir, dalam bidang agama, kerajaan ini menjadi pusatnya agama budaya Madayana di Asia Tenggara, memiliki salah seorang guru terkenal bernama Dharmakirti. Terima kasih. Unsur religi masyarakat Sriwijaya banyak dipengaruhi oleh datangnya orang India yang untuk berdagang. Awalnya mereka menganut agama Hindu yang berakhir kemudian menganut agama Buddha. Untuk unsur mata pencariannya, pada awalnya penduduk Sriwijaya kebanyakan hidup menjadi seorang petani. Akan tetapi karena wilayah Sriwijaya yang terletak di Sungai Musi yang terhubung ke pantai, perdagangan menjadi cepat berkembang. Kemudian perdagangan menjadi mata pencarian pokok Sriwijaya. Selain mendapatkan keuntungan dari perdagangan, Sriwijaya juga mendapatkan keunggulan secara tidak langsungnya. Kapal-kapal yang singgah dan melakukan bongkar muat diharuskan untuk membayar pajak. Hal tersebut tentunya menambah kemakmuran bagi kerajaan ini. Sistem pengetahuan. Tujuan pendidikan pada zaman kerajaan Sriwijaya yaitu supaya masyarakat Sriwijaya dapat melaksanakan tugas individu maupun sosial sebagai makhluk yang religius, dan anak yang mendapatkan didikan dapat melaksanakan tugas keagamaan, yaitu agama Buddha maupun agama Hindu. Sebagai pendidik atau guru, mereka mempelajari dan mengajarkan ilmu tentang teologi, sastra, bahasa, dan ilmu kemasyarakatan. Selanjutnya, unsur peralatan. Yang pertama, ada prasasti Palaspasema, ditemukan di sekitar rawa di desa Palaspasema dan berisi 13 kalimat dengan bahasa Melayu kuno. Yang kedua, prasasti Hujung Langit, ditemukan di desa Haur Kuning yang berangka 997 Masehi mengenai pemberian tanah yang dilakukan oleh Raja Sima. Yang ketiga, prasasti Kota Kapur, ditemukan di pesisir Pulau Bangka yang menjelaskan tentang kutukan bagi siapa saja yang membangkang raja dan struktur pemerintahan kerajaan. Yang keempat, prasasti Talang Tuo, isi prasasti ini adalah himpunan doa. Yang kelima, prasasti Kedukan Bukit, tentang kisah seorang utusan Sriwijaya yang melakukan ekspedisi dengan perahu dan berhasil menguasai daerah lain. Yang keenam, prasasti Telaga Batu, mengenai kutukan bagi siapa saja yang berbuat jahat dalam kehidupan masyarakat kerajaan Sriwijaya. Yang ketujuh, ada prasasti Leiden, tentang hubungan baik di antara dinasti Sailendra dengan dinasti Chola. Yang terakhir, ada faktor-faktor penyebab kemunduran kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, kerajaan Sriwijaya selalu diserang oleh kerajaan Kolomandala dari India. Yang kedua, beberapa kerajaan yang ditaklukkan oleh Sriwijaya seperti Ligor, Tanah, Kelantan, Pahang, Jambi, dan Sunda banyak yang melepaskan diri dari kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga, terdesak oleh perkembangan kerajaan di Thailand yang meluaskan pengaruhnya ke arah selatan atau semenanjung Malaya. Yang keempat, mundurnya perekonomian dan perdagangan kerajaan Sriwijaya. Sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.